Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, semoga perjumpaan rohani kami pada malam hari ini menumbuhkan satu kesadaran bahwa dalam ketidaksempurnaan kami tetap ingin belajar mengenal Yesus, supaya kami juga saling mendukung satu sama lain, mencoba melihat kehadiran Tuhan Yesus dalam diri saudara-saudari yang masih berjuang dalam kelemahan-kelemahannya. Berkati kami dengan urapan Roh Kudus-Mu, agar bincang-bincang rohani kami membawa berkat pertumbuhan dan juga sekaligus kedewasaan spiritual. Kami mohon semua ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman yang diberkati Tuhan, mungkin teman-teman belakangan agak terhenyak ya dengan 1-2 berita buruk tentang gereja Katolik di Indonesia, dan mungkin itu juga memancing reaksimu, marah, malu, mungkin ada yang defensif juga, atau justru menjauh. Ya, karena Romo cukup aktif di dunia media sosial, saya melihat reaksi campuran dari berita-berita seputar Broken Strings misalnya, karya Aureli, yang kemudian merambat pada perbincangan di tengah lini massa tentang skandal-skandal di dalam gereja Katolik. Bagaimana kita menyikapinya secara dewasa? Bagaimana kita justru menjadikan banyak percakapan yang bernada negatif ini sebagai sarana untuk menguji kedewasaan spiritual kita. Itu tema malam hari ini. Oke? Mungkin Romo akan buka dengan satu kalimat ya. Orang-orang yang belum dewasa secara spiritual mungkin akan sangat cepat bereaksi. Tetapi orang yang dewasa secara rohani lebih cepat lagi untuk mengambil tindakan yang perlu secara prudent dan secara spiritual, belajar dari refleksi yang membuatnya bertumbuh secara konkret. Nah, kenapa kok Romo tiba-tiba ngomong tentang kedewasaan spiritual? Karena menurut saya semua berita-berita yang bernada buruk, apapun itu ya, bukan hanya tentang gereja Katolik, tapi juga banyak berita-berita yang bernada kurang baik, itu harus ditanggapi dengan dewasa. Tidak perlu cepat defensif atau membela diri, tidak perlu merasa malu kalau itu memang berkaitan dengan institusi gereja, tidak perlu juga menyangkal, aduh ngapain menyangkal, karena sejatinya gereja ini adalah campuran dari ilalang dan gandum. Santo Agustinus dari Hippo punya konsep yang sangat bagus tentang Ecclesia Permixta. Gereja adalah tubuh Kristus yang merupakan campuran gandum dan ilalang. Jadi bukan hanya kumpulan orang-orang suci dan baik isinya, tapi juga adalah kumpulan-kumpulan orang berdosa yang sedang berusaha menjadi suci. Dan ada juga orang-orang berdosa yang tidak berusaha menjadi suci. Jadi kumpulan gandum dan ilalang. Ini satu realita yang bukan hanya realita sosiologis ya, tapi juga realita spiritual. Menurut hemat saya, menurut keyakinan saya, kalau kata Panji ya, menurut keyakinan saya, tubuh mistik Kristus itu selalu terdiri yang ada di dunia ini ya, yang ada di dunia yang mengembara dalam kefanaan ini selalu terdiri dari orang-orang baik dan orang-orang yang kurang baik. Jadi ini bukan hanya data sosiologis, tapi juga realitas spiritual. Ada umatnya yang belum dewasa imannya. Ada umat yang jatuh dalam dosa.
ada imam, para gembala lebih-lebih, yang juga melukai gereja dengan dosa-dosa mereka. Dan inilah realitas kita. Gembala-gembala yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi tanda kehadirannya, membawa sakramen-sakramen, kadang-kadang juga jatuh dalam ketidaksempurnaan dan dosa. Ini realitas yang sangat bisa dimaklumi, apalagi kalau kita melihat bagaimana misalnya orang yang sekuat Santo Petrus, Rasul, juga pernah meragukan Tuhan, bukan? Juga mengkhianati dia 3 kali, padahal dia berada dalam lingkaran paling dekat, yang selalu menemani Yesus bahkan di momen-momen privatnya. Santo Thomas, kita tahu, the doubting Thomas. Sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya, katanya. Dan ia ditegur secara pribadi oleh Tuhan. Thomas, taruhlah jarimu di dalam luka-lukaku dan jangan engkau tidak percaya lagi. Jadi, teman-teman, yang dipilih oleh Tuhan bukanlah orang-orang yang sempurna, bukanlah orang-orang yang tidak dapat berdosa, lebih-lebih para imam. Aduh, para rasul aja pernah jatuh dalam dosa, apalagi para imamnya. Lalu apakah pengertian semacam ini kemudian membuat kita menurunkan standar tentang apa itu artinya menjadi gembala? Enggak juga. Jangan diturunkan standarnya. Memang para gembala, para imam, para frater, bruder, suster, yang kepada mereka dipercayakan jubah kesucian itu, memang mereka harus hidup sesuai standar yang tinggi. Namanya juga kaul-kaul mereka diucapkan secara publik, sehingga mereka bertanggung jawab terhadap publik juga. Jangan diturunkan standarnya, tetapi juga hemat Romo ya. Kalau engkau menemukan gembala yang sedang jatuh dalam dosa, kalau engkau menemukan biarawan-biarawati yang lemah secara moral, termasuk juga Romo Koko, saya punya banyak sekali kelemahan moral dan spiritual. Mungkin ini adalah undangan untuk berjalan bersama. Mungkin ini adalah undangan bagi umat untuk menegur, mengingatkan, untuk tetap berpegang pada Kristus, dan seraya mampu membedakan antara Kristus yang sempurna sebagai kepala gereja dengan anggota-anggota tubuhnya yang rapuh. Yang tadi Romo bilang, permixta, yang bercampur antara gandum dan ilalang. Mungkin ini adalah undangan bagi umat untuk mengingatkan kami, para gembala, dan kaum berjubah yang lain, bahwa jubah kadang-kadang memang bikin gerah. Jubah kadang-kadang artinya berjalan di malam-malam gelap sendirian, dan kalau orang kesandung dan jatuh, dia harus dengan cukup rendah hati minta bantuan kepada umat Allah yang lain, terutama para profesional yang berkaitan dengan hidup psikologi, hidup rohani. Dan Anda, kalau tidak berkecimpung dalam dua bidang itu, Anda juga tetap bisa mendoakan mereka, membantu mereka untuk keluar dari masalahnya. Pun kalau jalan keluar dari masalah itu adalah dengan menerima hukuman dari gereja secara dewasa. Jadi memang ada beberapa tindakan yang melawan hukum gereja, hukum moral, hukum kepantasan, yang juga patut mendapat hukuman dari gereja, seperti misalnya suspensi bagi para imam, atau bahkan dikeluarkan dari imamat, menerima laisasi, menjadi awam lagi. Pun kalau itu adalah hukuman, selalu dimengerti dalam kacamata bantuan.
Inilah bantuan yang diberikan pada gereja supaya si pribadi tersebut bisa tumbuh berkembang. Nah, untuk menerima itu kan nggak gampang ya. Kita butuh dukungan dari umat, kita butuh sapaan dari umat. Jadi kalau engkau melihat gembala yang bermasalah, biarawan, biarawati yang bermasalah, jangan tinggalkan mereka. Temani mereka. Temani mereka, beri mereka masukan yang konstruktif. Masukan yang datang bukan dari rasa kecewa atau rasa marah pertama-tama, tetapi dari kesadaran bahwa baik dia maupun kamu tetaplah tubuh Kristus yang berusaha menjadi kudus. Jangan pula cepat-cepat membela oknum-oknum pun jangan pula cepat menyerang mereka. Romo tidak minta kamu membela orang yang tertuduh, itu juga bukan bagian umat ya. Jangan cepat pula menyalahkan. Kalau kita memang tidak kenal duduk perkara, sesuatu, perihal-perihal mengenai gembala kita, mungkin baik kalau kita itu kalau kita itu diam. Karena Romo melihat ya ada godaan besar untuk berkomentar di media sosial zaman ini, apalagi dengan anonimitas kita. Anda bisa bersembunyi di balik anonimitas, sehingga you mau ngomong apa aja bebas, bahkan ketika omongan kita tidak prudent, ketika omongan kita tidak punya cukup dasar yang valid, yang kuat, jari jemari dan jempol kita itu cepat sekali mengetikkan komentar-komentar yang tidak dewasa. Kita akan mudah sekali untuk menyalahkan sebelum mengerti, dan itu imbasnya adalah jangan-jangan nanti kita sendiri tidak mendatangkan hal yang baik. Lalu apa yang harus kita lakukan? Maka jadilah dewasa secara spiritual. Orang yang belum dewasa secara spiritual ketika terekspos dengan berita-berita negatif cenderung mencari kambing hitam. Harus ada yang disembelih sebagai kambing hitam. Cenderung menyalahkan media, cenderung menyalahkan orang lain, cenderung menyalahkan kelompok-kelompok lain. Kalau kita sungguh tidak tahu duduk perkaranya secara seimbang, lebih baik kita tidak usah berkomentar. Orang yang dewasa secara spiritual harusnya berani bercermin, berani mengakui bahwa memang gereja perlu terus-menerus dimurnikan, perlu terus-menerus disucikan. Dan kalau memang ada gembala, biarawan, biarawati yang jatuh dalam kelemahan-kelemahan mereka, mari kita sadari bahwa ini adalah bentuk juga dari tanggung jawab saya sebagai umat awam. Tanggung jawab Anda lalu apa? Tanggung jawab Anda adalah seperti yang Romo katakan tadi, berjalan bersama mereka, memberi dukungan sejauh Anda mampu, tidak menambah beban mereka yang jatuh dalam dosa, mengundang mereka pada pertobatan, pun kalau pertobatan itu berarti menerima hukuman, suspensi, atau dikeluarkan dari panggilan imamat, dari panggilan hidup membiara secara wajar gitu ya. Toh juga Anda masih bisa bersahabat dengan orang yang mantan imam, mantan biarawan, biarawati. Mereka juga masih manusia kok. Mereka masih butuh persahabatan kita. Jadi saya harap teman-teman yang belakangan ini mendengar banyak berita-berita di lini masa, semoga kedamaian batinmu tidak terganggu. Semoga engkau sadar bahwa iman tidak perlu reaktif, artinya jangan mudah tersinggung. Juga harus tahu bahwa kedewasaan spiritual membentuk imanmu itu bukan hanya iman yang selektif. Artinya kamu hanya mau mendengarkan hal-hal yang menyenangkan, yang menggembirakan dari peristiwa-peristiwa seputar gereja Katolik. Anda harus mengakui bahwa ada juga bagian-bagian gelap dari gereja Katolik. Jadi jangan selektif hanya mau menerima apa yang baik. Kadang-kadang
Peristiwa-peristiwa yang buruk dalam gereja, dalam tubuh mistik Kristus menjadikan kita lebih dewasa dan tidak perlu terlalu defensif, kecuali memang sangat keterlaluan ya, orang yang tidak tahu apa-apa itu mengomentari, ya Anda berhak bersuara, tapi jangan terlalu menjadi defensif karena kemungkinan kita akan menolak koreksi yang patut, yang benar, yang seimbang kalau kita terlalu defensif. Dan juga jangan menjadi sinis. Aduh, saya banyak membaca komentar-komentar sinis itu. Ah, semua agama sama aja. Lalu sinis ya, orang kehilangan harapan. Orang orang sinis ini bukan hanya mematikan Roh Kudus yang ada dalam dirinya, tapi juga sekaligus jangan-jangan orang yang sinis ini adalah orang yang tidak mampu terbang tinggi. Gini loh, Allah itu mampu menjadikan hal-hal yang baik dari peristiwa-peristiwa yang kurang baik. Karena sejarah itu bukan hanya pilihan bebas manusia. Menurut saya, Tuhan itu dalam level tertentu ikut campur tangan juga untuk memenuhi janjinya, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Saya yakin dalam sejarah-sejarah tergelap manusia, kita masih akan menemukan orang-orang yang berkualitas gandum. Orang-orang yang memang hanya inginkan yang baik, dan Tuhan akan menggunakan mereka untuk menjadikan keburukan-keburukan yang ada di sekitar kita menjadi kebaikan yang lebih besar daripada keburukan itu. Saya amat sangat yakin. Jadi jangan sinis, jangan kehilangan harapan. Tapi juga jangan pasif. Mendengar berita buruk lalu pasif. Pasif ya udah, ya gitu aja. Anda juga harus ambil bagian dalam gerakan pertobatan bersama. Oke? Semoga Anda dan saya selalu ingat bahwa kedewasaan spiritual itu berarti menerima bahwa penderitaan, skandal, luka gereja itu bukan akhir dari segala-galanya. Itu adalah jalan pemurnian yang terus-menerus. Lukas bab 9 ayat 23 itu kan menohok sekali. Barang siapa mau mengikuti aku, pikulah salibnya setiap hari. Dan mungkin inilah salib yang datang dari kebodohan-kebodohan kita kan. Datang dari realitas tubuh mistik Kristus yang tidak sempurna. Dan dengan itu kita dimurnikan, dengan itu kita mengambil jalan-jalan alternatif yang lebih baik. Maka mari kita sadar bahwa luka-luka gereja yang mungkin kamu dengar di sana-sini harusnya adalah kesempatan untuk sembuh. Kalau ada luka, berarti ada sel-sel darah putih yang sedang berjuang untuk melawan infeksi, berarti juga ada kulit-kulit yang berusaha untuk meregenerasi, ada juga usaha dari tubuh Kristus itu juga untuk menghentikan pendarahan. Jadi saya yakin ya, kesempatan luka itu akan membaharui. Mungkin tidak hilang lukanya, tetapi menjadi sel-sel baru yang membuat kita lebih arif di dalam hidup ini. Dan untuk Anda, para umat awam, kedewasaan spiritual juga kadang-kadang berarti keberanian untuk menegur dengan kasih. Tanpa perlu tersulut emosi, Anda mampu mendudukkan perkara dengan sehat. Dan tanpa tendensi untuk membesarkan ego, Anda datang dan Anda memberi masukan kepada para gembala kaum berjubah yang lain. Anda ngomong di depan mereka, jangan di belakang. Jadi, saya berharap kedewasaan spiritual macam ini menyembuhkan gereja, membangun gereja dari dalam, dan yang paling penting adalah pilihan untuk setia kendati kita terluka. Pasti terluka kok orang-orang yang lini masanya penuh dengan berita-berita buruk, skandal A, B, C, D, E, F, G.
Ada skandal besi belakangan ini, ya pun. Saya menolak untuk bercerita lebih jauh, tapi mungkin baik kalau kita sadar ya, semua cerita-cerita itu makin menyadarkan kita bahwa kesetiaan memikul salib kadang-kadang dituntut harganya. Harganya apa? Ya inilah, rasa malu, rasa kurang percaya diri, kadang-kadang mempertanyakan iman, apakah ini iman yang benar, yang harus tetap setia aku peluk. Mungkin mau sharing sedikit ya, harga yang harus kubayar. Waktu Rom masih di Amerika, itu tahun berapa ya, sebelum saya pulang, 2018, 2019, itu ada pengumuman dibukanya kasus pedofilia di Pennsylvania yang dilakukan oleh para imam gila itu, Imam Amsyong itu. Lalu penyelidikan mengatakan memang secara sistemik ada kelalaian di tubuh gereja Katolik sehingga mereka disu ya habis-habisan. Tapi lalu beritanya menjadi skandal besar sekali di media-media Amerika, kan media Amerika sangat demen itu ya menyerang gereja dengan berita-berita itu. Dan hari itu saya harus misa di Atlanta, sehingga saya harus naik pesawat. Biasanya saya selalu berpakaian formal imam ya dalam perjalanan. Jadi saya pakai baju kolar seperti ini yang ada selipan putihnya itu, tanda bahwa saya imam Katolik. Tapi kali itu karena masih beritanya masih santer banget, saya merasa malu memakai kolar itu. Karena orang-orang pasti akan memandang sinis. Ah, elu, nggak ada bedanya, munafik. Jadi saya merasa malu sekali memakai kolar itu. Apakah nanti saya dikira juga bagian dari organisasi pedofil? Jadi saya malu pakai kolar itu. Saya malu mengakui bahwa saya ini imam Allah. Tapi setelah saya berdoa dalam perjalanan menuju bandara, setelah saya parkir, saya berdoa, Tuhan, kuatkan saya. Mungkin ini salib yang harus saya panggul dengan identitas keimamatan saya. Saya harus berani menjadi korban bagi yang lain. Lalu saya pakai aja. Saya tarik napas walaupun merasa tidak pede, malu, terluka dengan skandal yang luar biasa itu, saya pakai kolar saya, tanda imamat saya. Lalu, ya seperti biasa karena early morning flight, jam 5:30 pagi, saya ngantri kopi biasanya supaya saya bisa lebih segar dan tidak ngantuk. Ketika saya mengantri kopi, ketika mau membayar, orang yang di belakang saya tapping my shoulder, dia bilang, Romo, Father, I got you. Romo, saya traktir kamu kopinya. Waduh, di situ saya terharu ya. Bukan terharu karena ada yang traktir, terharu karena kok saya nggak sekalian ngambil donat. Enggak. Terharu karena walaupun beritanya sudah masif tersebar berita buruk itu yang melukai identitas para imam, masih ada orang-orang yang meneguhkan kami. Berapa langkah ketika saya menyesap kopi, Hello Father, thank you for your ministry, katanya. Oh wow, terima kasih Romo untuk pelayananmu. Wah, saya terharu. Thank you, saya bilang. Saya pikir ini tanda Tuhan yang sangat meneguhkan saya. Dan ketika saya landing di Atlanta, rupanya yang menjemput itu agak lama ya, jadi saya tunggu sebentar, dan ada orang tapping lagi. Father, can I have a confession with you? Dia mau minta pengakuan dosa. Jadi saya mojok di bandara Atlanta, saya mendengarkan pengakuan dosanya, memberi dia absolusi, dan dia memeluk saya lama. Father, it's been a while. I haven't gone to the church for this past 10 years, kata dia. 10 tahun dia nggak ke gereja.
Dan ketika dia melihat kolar saya, dia tahu saya imam dan dia minta pengampunan dosa. Bagi saya, pengalaman ini sangat menyentuh ya, karena kita tahu bahwa luka-luka gembala-gembala yang agak amsyong itu melukai gereja secara keseluruhan, tapi pada saat yang sama, you can do more than only just gossiping. Kamu bisa buat hal yang jauh lebih mulia daripada sekedar gosip. Saya merasakan dipeluk oleh kerahiman Tuhan lewat tangan umat yang mentraktir Romo, yang memberikan senyum semangat, dan bahkan yang sesederhana minta sakramen pengampunan dosa di pinggiran Bandara Atlanta. Teman-teman, menjadi imam, biarawan, biarawati itu jalan yang sangat sepi loh. Karena kami dituntut untuk menjadi sempurna 24 jam, 7 hari. Dan ya, itu risiko panggilan kami sebagai orang yang mengikat diri dengan tubuh Kristus, dengan gereja. Tetapi sometimes it can be very lonely. Kadang-kadang jalan itu menjadi terlalu sepi. Dan tanpa dukunganmu, tanpa doamu, kaum berjubah itu tidak akan jadi apa-apa. Tanpa berjalan bersama umat, kami bukan siapa-siapa. Maka saya harap, ya, saya jadi terharu sendiri ya. Saya berharap Anda sembari ikut mencintai dan mendoakan kaum berjubah, Anda juga tidak takut menegur langsung empat mata. Anda tidak takut untuk menyuarakan kebenaran. Dan tentu saja untuk para korban yang mungkin menjadi korban dari banyak kegilaan, kelemahan, saya harap para korban mendapatkan pemulihan yang semestinya, dan bersama-sama kita sadari bahwa para korban harus mendapat support dari tubuh gereja Kristus yang lain. Itu aja dari Romo. Terima kasih banyak percakapan kita. Romo nggak buka sesi Q&A karena udah malam dan Romo feel a little bit under the weather today. Romo dari pagi demam, jadi saya ingin istirahat lebih awal. Tapi mari kita doakan ya. Doakan para imammu, doakan para sustermu, doakan para frater bruder, dan juga doakan para korban, Aureli dan teman-teman lain yang mungkin sedang bergumul untuk sembuh. Terima kasih banyak untuk perjumpaan kita, dan Tuhan memberkati Anda. Mari kita sekarang bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Maha Rahim, anak-anak-Mu yang hidup di tengah dunia kadang-kadang lupa bahwa kami tidak berasal dari dunia. Kadang-kadang godaan keduniawian menyita perhatian kami, sehingga kami gagal berfokus pada Yesus Putramu, sumber kasih yang sejati. Bantulah kami semua, baik umat awam, para gembala, biarawan, biarawati, untuk kembali menemukan api panggilan dalam semangat kekudusan. Semoga kami ingat apapun panggilan kehidupan kami harus hidup dengan kudus di hadapan-Mu. Berkati, pulihkan, sembuhkan luka-luka yang mungkin terjadi.
Semoga setiap dari kami berusaha menjadi pribadi yang lebih dewasa secara spiritual. Tidak mudah diombang-ambing oleh lautan emosional. Dan semoga pilihan-pilihan dewasa kami menjadikan kami tetap setia pada tubuh mistik Kristus yang tidak sempurna, tetapi tetap berpegang pada Kristus sang kepalanya. Kami berkati setiap teman sahabat yang berkumpul di ruang digital ini, sertai pergumulan mereka, sertai pergulatan mereka. Semoga Tuhan Engkau berkarya dalam hidup kami semua dan jadikan kami cahaya untuk banyak orang. Berkati kami yang juga mungkin mau berangkat istirahat atau ingin berangkat bekerja dan beraktivitas. Limpahkan kasih sayang-Mu untuk kami semua, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga teman-teman semua, engkau dan orang-orang yang kau kasihi, yang kau doakan saat ini, diberkati dilindungi dengan kuat kuasa Allah, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketik, Tuhan Yesus sayang padamu. Tuhan Yesus sayang padamu. Bye-bye.